Sore, Bu. Selamat sore, Bu. Ya, jadi ini sudah ada perwakilan setiap kelas ya, berarti ya ada perwakilan dari PGSD ya, PGSD 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, halo. Iya, Bu. Halo. PAUD 1 dan 2 ya. Hadir, Bu. Baru bahasa Inggris 1, ya. Kemudian PJOK 1 dan 2. Iya. Halo. Halo. Iya, halo. Iya, Bu. Ada ya, dari PJOK ada nggak? Baik. PJOK 2 ada, Bu. Baik, yang penting ada perwakilan ya. Kemudian bahasa Inggris, ada nggak? Hadir, Bu. Ada, Mem. Siap. Baik. Oke. Kemudian PAUD. Hadir, Bunda. Hadir. Baik, terima kasih. PGSD. Hadir, Bu. Hadir, Baik. Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir BGSD 4. Ya, jadi tujuan utama kegiatan kita bertemu di Zoom meeting ini itu adalah terkait dengan tahapan yang sebentar lagi Bapak Ibu akan jalankan, yaitu uji kinerja atau UKIN ya. Jadi setelah selesai Bapak Ibu PPL ya, PPL 2 ya, kemudian ada satu tahapan itu yang disebut dengan uji kinerja. Itu bagian dari UKM PPG. Uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Makanya disebut dengan UKM PPG. Nah, UKM PPG itu terdiri dua, UKIN dan UP. Ya, UKIN itu adalah uji kinerja. Nah, setelah uji kinerja baru akan masuk ke UP, uji pengetahuan. Semuanya akan dilaksanakan secara daring untuk uji kinerja, ya. Nah, Bapak Ibu sebelum menjadi mahasiswa PPG ya, itu mestinya oleh dinas atau oleh siapa itu sudah dijelaskan bahwa nanti di PPG ada penilaian portofolio. Ya, halo. Halo, Bu. Halo. Halo, Bu. Iya, Iya, Bu. Bu. Halo, Bu. Halo. Halo, Bu. Iya, Bu. Bapak Ibu sudah paham ya bahwa sehingga Bapak Ibu sudah memiliki portofolio ya. Nah, portofolio ini terdiri dari apa? Misalnya kegiatan penelitian yang selama ini Bapak Ibu lakukan ya sejak 2 tahun terakhir. Jadi itu tidak dilakukan di PPG. Ya, itu sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Paham ya? Jadi Paham, itu Bu. ya, jadi ada dokumen terkait misalnya penelitian atau Bapak Ibu menulis dalam jurnal. Nah, itu dokumen pertama yang disebut dengan dokumen portofolio ya. Jadi portofolio itu terdiri dari penelitian dan jurnal ya, atau jurnal Bapak Ibu menjadi penulis gitu ya. Jadi misalnya penelitian kalau berapa penulisnya, nanti itu penulis 1 kah atau penulis kedua ya, karena itu ada hitungannya nanti ya. Begitupun dengan jurnal ya, dengan jurnalnya. Kan Bapak Ibu ada yang aktif nih, mungkin nulis-nulis jurnal. Nah, itu yang pertama terkait portofolio. Dokumen pertama terkait portofolio. Dokumen kedua itu adalah berupa refleksi, hasil refleksi Bapak Ibu. Jadi misalnya ya Bapak Ibu mengikuti pelatihan ya di mana gitu ya, tapi bukan yang PPG ini ya. Jadi sebelum ini, makanya itu Ibu tinggal mengingatkan ya. Jadi sebelum ikut PPG, misalnya Bapak Ibu mengikuti pelatihan di sekolahan tuh kan mungkin ikut pelatihan apa. Nah, setelah pelatihan itu apa yang dirubah oleh Bapak Ibu? Nah, itu namanya adalah dokumen terkait dengan refleksi. Paham ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, itu ya. Jadi misalnya, mengikuti pelatihan penyusunan evaluasi misalnya. Ya. Nah, dokumen refleksinya apa? Nah, berarti kan ada evaluasi
yang sebelum mengikuti pelatihan itu seperti apa, dengan setelah mengikuti pelatihan itu seperti apa gitu kan. Itu ya, itu yang dimaksud dengan refleksi. Nah, dokumen kedua tuh refleksi. Dokumen yang ketiga itu terkait dengan mencari informasi baru atau pengetahuan baru, ya. Apa itu? Yaitu mengikuti pelatihan, ya, mengikuti apalah seminar gitu. Tetapi yang nanti akan dinilai besar itu jika menjadi pembicara, ya, ya. Nah, itu baru yang terakhir, dokumen keempat itu adalah dokumen yang terkait dengan karya inovatif. Nah, apa itu karya inovatif? Misalnya Bapak Ibu menghasilkan buku, ya, menghasilkan media, ya, atau apa yang diupload di YouTube, apa semuanya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan karya inovatif. Nah, khusus karya inovatif harus Bapak Ibu sertai dengan surat pernyataan atau lembar pernyataan bahwa itu memang betul-betul karya sendiri, tidak jiplakan yang ditandatangani di atas meterai 6.000 gitu. Oke, sampai sini paham? Halo? Paham, Bu. Ya, itu ya. Ya, nah itu semua dokumen yang saya katakan itu Bapak Ibu akan menguploadnya di LMS ya, karena nanti disiapkan pada saat sebelum UKIN itu nanti ada disiapkan untuk menguploadnya di situ di LMS ya. Tuh ya Bapak Ibu ya. Nah, masa penguploadannya itu 14 sampai 15 November. Jadi masih agak panjang rentang waktunya, sehingga silakan dari sekarang mulai dipersiapkan dokumen tersebut gitu ya. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bertanya Ibu. Ya, silakan ya. Saya dari PGTK 1 ya. Menyangkut 4 dokumen yang harus diupload ini, apakah harus keempatnya ataukah ketika kita mempunyai salah satu di antara ini tapi kita mempunyai lebih dari satu, apakah itu sudah masuk dalam syarat itu? Nah, itu 4 itu mesti ada. Ya, kalau enggak ada pasti ada nilai kosong di situ, karena dokumen portofolio itu terdiri dari 4 itu, ya. Jadi penelitian dan jurnal, ya. Kemudian yang kedua itu adalah refleksi yang saya katakan tadi. Baru yang ketiga itu adalah pencarian informasi baru, ya. Baru yang keempat itu adalah karya inovatif, ya. Ya, paham? Halo. Ya, terima kasih. Ya, halo. Terima kasih Bu, paham Bu. Ya, oke, paham ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan ya. Saya Nani Ibu dari PGSD 1 untuk penelitian atau jurnal itu apakah kita pernah mengupload tesis itu termasuk penelitian atau jurnal Ibu, tesis atau skripsi? Nah, kalau tesis kan itu masih merupakan laporan penelitian kan? Kalau jurnal maka Ibu upload di jurnal itu, ya. Ya berarti kalau jurnal itu artikel atau apa yang diupload itu? Kalau artikel ya berarti jurnal. Nanti kan, nah di situ nanti dikasih linknya. Oh ya baik Ibu. Menerbitkan itu kan? Ya. Ya baik Bu. Terima kasih Bu. Karena nanti di situ kelihatan Ibu penulis pertama kah atau penulis keberapa. Jadi kalau itu di jurnal, cantumkan linknya, ya, karena itu nanti kelihatan, ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Baik, ya, silakan, ya. Ibu, saya Titin Bu dari PGSD 4 mau bertanya. Ya, silakan. Refleksi itu kan seperti mengikuti pelatihan. Nah, itu sertifikat atau bagaimana Bu? Nah, jadi gini, setelah Ibu mengikuti pelatihan, ya, misalnya saya contohkan tadi, misalnya pelatihan tentang misalnya penilaian otentik gitu misalnya ya, itu pelatihan yang diikuti. Nah, Ibu kan punya penilaian sebelum pelatihan toh, ya kan? Nah, dengan setelah Ibu mengikuti pelatihan itu terus gimana Ibu cara menyusun penilaiannya?
Nah, itu yang dimaksud dengan refleksi. Paham ya? Nggih, Bu. Nggih. Nah, ya, seperti itu ya. Nggih. Tentunya berarti ada berarti ada dokumen yang sebelum ikut pelatihan dengan dokumen yang setelah ikut pelatihan. Kalau bisa dikatakan aja dokumen hasil refleksi, kan gitu, yang baru itu. Ya. Ibu, tanya lagi Bu, misalkan dari keempat dokumen itu kita punya hanya salah satunya, itu bagaimana ya Bu? Ya, yang ada aja. Ya, kan tidak bisa dipaksakan karena itu kan sebenarnya dokumen sudah mesti Bapak Ibu kumpul dari 2 tahun lalu kan? Iya kan? Iya, Bu. Jadi Kami bukan tidak ada DPPG. informasi seperti itu, Bu. Iya, tapi Bu, itu tidak. iya, cuman ya Bu, kami tidak pernah dapat informasi seperti itu, Ibu. iya, Apalagi nggak kami apa-apa. yang cuma tenaga honorer. Nah itu. Nah, seperti itu kan. Jadi gimana? Enggak apa-apa, yang ada aja, misalnya laporan penelitian kah, atau apa yang dokumen yang kira-kira mirip dengan itu aja. Karena itu enggak bisa terjadi di PPG, iya kan? Karena itu semestinya dokumen yang sebelum ikut PPG gitu loh. Iya kan? Itu mestinya dikumpulkan Bapak Ibu sejak 2 tahun yang lalu. Nah, itu bukan kewenangan saya karena Bapak Ibu kan belum menjadi mahasiswa PPG. Ini tinggal saya mengingatkan gitu loh. Ya, nah jadi begini, yang ada apa yaitu silahkan gitu ya. Maaf Bu, kalau tidak ada sama sekali gimana Bu? Toh, Ibu ini kan tamat S1 toh. Paling enggak kan ada skripsi. Iya kan? Iya, tapi sudah bukan 2 tahun terakhir, Bu. Ya udah, pokoknya yang ada, itu aja yang ada. Lalu masa selama ini enggak ada misalnya ikut pelatihan di MGMP kah atau apa, ada enggak? Atau KKG? Ada Bu, tapi tidak ada sertifikat ataupun apa-apa Bu kami di desa ini Bu. Nah mungkin apakah surat apakah keterangan atau apa itu aja kalau ada. Bu, terima kasih untuk waktunya. Saya Cica dari PGTK 1. Baik, ya. Ini ingin bertanya Bu, misalnya kayak gini, kita kan dulu pernah ikut lomba, kita pernah membuat lagu, menciptakan sebuah lagu, tapi itu kita tidak upload di YouTube Ibu. Nah, itu apakah itu? Dikasih. Nah, apa, jadi kita upload di YouTube ya? Nah, kita foto aja Bu. Ya, kita boleh. Foto. Itu berarti karya inovasi. Ya. Jadi kan kita foto hasil karya inovatif kita itu berupa segala teks. Dan habis itu gerakan kita itu kan sudah ada konsepnya dulu. Ya, jadi boleh. kita foto-foto aja ya Bu, jadi satu seperti itu. Iya, boleh. Ya. Halo. Ya, halo. halo. Halo Bu. Halo, Mau bertanya Bu. Ya, silakan. Ya. Iya. Ini saya kan pernah ikut pelatihan K13, kurikulum K13 itu Bu. Nah, itu termasuk apa Bu? Itu masuk di yang ketiga, pencarian informasi baru. Oh iya. Makasih ya Bu. Ya. Oke. Halo Bu. Halo Bu. Ya. Saya Bu Tasmawati dari PSD 1. Silahkan. Begini Bu, kalau yang masuknya kumpulan best practice kemudian kita ada di dalam menulisnya Bu, itu masuk di penelitian atau di mana Bu ya? Nah itu bentuknya hasil penelitian atau apa? Dia bentuk buku Bu, tapi di dalamnya banyak yang... Masukkan aja di karya inovatif. Oh iya Bu, makasih. Ya, paham ya? Ya Bu. Maaf Bu, mau tanya lagi nih. Kalau kita sudah ikut K13, pernah tiketnya misalnya tahun 2016, enggak apa-apa Bu, tahun 2014. Enggak apa-apa, nah, silahkan itu yang, aja. Oke, yang diupload apanya itu Bu? Sertifikatnya Kak Bu? Iya, silahkan yang ada dokumennya aja. Ya. Maaf Bu, mau bertanya misalnya, kita pernah ikut lomba, bisa kita upload di situ nggak Bu? Apa, lomba? Iya. Iya, silakan. Seperti kita membuat portofolio untuk kita lomba itu loh Bu, ada kan biasanya, jadi kita menguploadnya masukkan seperti itu. Aja itu di karya inovatif. Karena itu kan Ibu tidak mengikuti pelatihan. Pokoknya yang kayak gitu masuk karya inovatif, ya. Maaf Bu, tanya Bu, dari PJOK 1 Bu. Ya, silakan.
Gini Bu, kalau saya kemarin kan pernah ikut 2017 pernah ikut kegiatan pelatihan pelatih sepak bola itu Bu. Dari Kementerian Pendidikan juga apa itu masuk ke bagian dari ini. Inovatif, karya Oh inovatif. iya. Kemudian ada juga Bu saya mengikuti kegiatan K13 seperti punya teman tadi. Itu masuk di bagian mananya Bu? Apa itu? Mengikuti pelatihan kah apa? Pelatihan. Pelatihan kegiatan K13 Bu. Nah, itu berarti ada kalau 4 hari. Pelatihan masuk di pencarian informasi baru. Oh iya. Makasih Bu pencerahannya Bu. Ibu, kalau yang kita jadi narasumber nomor berapa ya, Bu? Narasumber itu sebentar. Tadi kan itu refleksi narasumber. Masuk aja di informasi baru. Karena Ibu juga kan harus membaca sesuatu kan sebelum jadi narasumber. Ya kan? Ya, siap. Ya, gitu ya. Oke. Ada aja kan dokumen itu toh. Iya kan? Bapak Ibu nggak usah khawatir karena skor penilaiannya juga tidak terlalu besar. Ya. Bu mau tanya lagi Yanti dari PGSD 4 Bu. Ya silakan. Nah misalnya ini ada skrip, kita kan sudah pernah S1 berarti sudah punya skripsi ya Bu ya. Nah bukti dokumentasinya nanti itu bentuknya seperti apa Bu? Terus cara mempublikasikannya seperti apa? Terus misalnya diupload di jurnal-jurnal yang bagaimana? Kami mohon arahan. Kalau baru sekarang sudah terlambat. Karena kan itu kan mestinya Bapak Ibu sudah lakukan sebelum masuk di PPG toh. Iya betul. Begitu toh. Iya kan? Kalau baru mau diupload sekarang enggak ada dokumennya nanti. Jadi skripsi itu aja yang jadi laporan penelitian. Oh iya Bu. Bagaimana itu Bu? Jadi bagaimana Bu? Ya judul skripsinya, cover skripsinya itu loh. Yang diupload ada tempatnya uploadnya tuh ada. Jadi di scan kan berarti. Oh di scan foto skripsinya Bu ya. Di LMS, nanti. Seperti kalau Bapak Ibu ngupload tugas nih nah. Di foto covernya gitu kah Bu? Covernya aja covernya. Di foto kah, di scan silahkan. Ya. Cuma covernya aja Bu lah. Cover sama halaman pengesahan. Oh iya. Oke, mantap Bu. Sebentar, cover halaman pengesahan abstrak. Oh iya. Soalnya Bu kalau bentuk filenya Bu kita nggak punya Bu karena sudah 10 tahun yang silam Bu. Nggak apa-apa. Ini. Jadi kalau bentuk skripsinya mungkin ada ini. Ya gitu ya. Berarti bisa 2 tahun belakang nggak Bu? Berarti bisa 2 tahun mundur. Pokoknya yang ada aja deh. Tak longgar. Yang ada aja. Ya. Penting adalah. Iya Bu, makasih. Karena semestinya makasih, Bu. Semestinya ini Bapak Ibu sebelum ikut PPG sudah disosialisasikan oleh dinas, ya kan? Enggak ada Bu. Enggak ada Bu. Sosialisasi Ada Bu. Ada sosialisasinya Bu. Ada Bu sosialisasi. Tidak ada. Yang ada aja, ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya saya kalau saya pun tinggal menyampaikan saja gitu kan karena iya kan karena itu kan nggak mungkin terjadi di PPG karena di PPG punya jadwal sendiri kan. Bapak Ibu hari kan begitu toh. Izin lagi boleh Bu? Ya. Dari Siti Komaria Bu, bahasa Inggris. Silakan Bu Siti. Menjadi narasumber tadi itu boleh Kak kalau cuma narasumber di acara kegiatan sekolah aja Bu atau harus dalam Silahkan aja pokoknya yang ada aja. Yang ada Ibu, enggak usah buktinya. Ya, silahkan ya. Pokoknya dokumen yang ada ya. Kalau narasumber saya bilang kasih di mana? Pencarian informasi baru. Ya. Oh iya Bu, baik Bu. Baik ya. Halo, jadi enggak usah terlalu terbebani. Ya. Halo. Heri, silakan Pak Heri. Ya, silakan. Bu, ini mau tanya Bu, ini saya lagi habis dari karantina baru dapat sinyal Bu. Ya. Jadi kan saya di perusahaan Bu, saya diminta bertanya. Ini bertanya ya Bu ya. Bukan kita mengatur, bukan saya bertanya. Nanti hasilnya seperti apa kami di perusahaan kami ikut seperti itu. Jadi ketika ujian nanti, saya rekam dulu ya Bu ya, nanti biar bukti ke perusahaan ke yayasan ya. Jadi gini Bu, pertanyaannya gini. Ketika nanti kita ujian itu harus di kampus terdekat
atau harus ke Unmul ke Kaltim, atau kita bisa yayasan menyediakan tempat untuk ujian tersendiri. Karena di bulan November perusahaan kami tidak mengizinkan karyawannya untuk keluar dari perusahaan. Boleh keluar lagi ketika nanti di bulan Desember. Sudah? Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ya. Sudah, Bu. Jadi penilaian UKIN itu Bapak Ibu akan merekam ya pembelajaran yang dilakukan ya selama 2 kali berapa? 35 menit ya? Atau berapa? Kalau di SMA ini apa nih? PJOK di mana nih? 40. Nah, berarti Di 2 kali SD 40 ya. Ya, Bapak Ibu akan mengajar sebanyak 2 kali sekian itu. Lalu yang nanti Bapak Ibu akan unggah itu dalam bentuk rekaman video pada saat Bapak Ibu mengajar yang sudah diedit menjadi 30 sampai 40 menit. Paham? Oke, ya Bu, paham. Sehingga enggak ada yang Bapak khawatirkan itu tadi. Maaf Bu, itu ngajarnya di kelas kah atau? Untuk ini Bu, ujiannya Bu. Jika tidak bisa daring, boleh luring, ya. Oh iya. Itu loh. Berarti jika yang tidak sekarang bisa daring, boleh luring. Nah, yang penting sekali di dalam rekaman video pembelajaran harus ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ya. Paham? Baik, Bu. Baik. Ya. Baik, Paham, Bu. Ya. Baik, Bu. Oke. Nah, sebentar Bu, ini masih menyambung sedikit Bu, masih menyambung. Boleh. Ya. Sedikit. Nah, jadi kalau ini kan karena saya belum paham ya Bu ya. Untuk ujian UKIN ini apakah seperti ujian kalau kita mau lulus PPG Bu? Yang saya maksud adalah ketika kita mau ujian lulus PPG. Duh, ini sudah uji Sudah bisa kompetensi. masuk ke situ belum Bu? UKM PPG sudah ini Bapak. Udah itu Bu. Tapi bagian pertamanya uji kinerja, baru nanti uji pengetahuannya. Makanya kalau sebelum ini kan rekaman video kan 7 sampai 10 menit, ya kan? Iya, Kalau betul, sekarang betul. 30 sampai 40 menit. Paham? Jadi itu dipotong dari 2 kali, kalau di SD kan 2 kali 35 menit. Di TK berapa? Pengalinya tuh berapa kalau di TK? Halo TK. 40 TK. Silahkan, pokoknya seperti itu. Nah, kalau SMA kan mungkin 2 kali 40 ke 45 menit. Silahkan. Nah, jadi 30 sampai 40 menit itu adalah merupakan editan dari itu tadi, dari 2 kali berapa gitu. Ya, begitu ya. Dan Baik, itu Bu. harus berisi kegiatan awal, inti, dan penutup. Ya, dan mestinya kalau Bapak Ibu paham itu mestinya kan kegiatan awal porsinya kan lebih kecil daripada kegiatan inti kan? Iya kan? Yang porsinya besar mestinya adalah sesuai kegiatan RPP, Bu. inti. Ya. Paham ya? Paham. Sesuai RPP-nya Bu nanti Bu berarti prakteknya. Ya, itu. Ya, oke. Ya. Bu, mau bertanya Bu, Siti Komaria. Ini Bu, kan tadi Bu menyampaikan ujian pengetahuan ya Bu ya. Ya. Ujian pengetahuannya ini Bu saya mengarahnya ke situ Bu. Apakah kita harus ke kampus atau bagaimana Bu? Ya, saya sudah mengisi untuk uji pengetahuan di Universitas Mula Warman itu tidak ada karena kami work from home dan belum ada batasnya. Ya, jadi belum ada batasnya. Nah, sehingga saya mengatakan ya untuk tahap pertama itu kami belum bersedia untuk melakukan uji pengetahuan secara luring atau secara tatap muka gitu. Ya. Itu saya sudah sampaikan seperti itu. Nah, itu saya tidak tahu kebijakan panitia nasional seperti apa. Karena di kampus itu masih ada edaran ya, masih ada edaran work from home ya. Jadi enggak boleh kita ketemu ya. Makanya kan semua secara daring. Nah, saya tidak tahu kebijakannya nasional seperti apa. Ya, itu untuk uji pengetahuan. Terima kasih. Ya. Oke. Sudah terjawab Bu. Terima kasih Bu. Lagi Bu. Baik, ya. Bu, untuk yang video mengajar tadi yang 30 sampai 40 menit itu
video mengajar dengan RPP salah satu dari 3 RPP yang kita pakai. Bapak Ibu kan iya loh. Kalau jangan lagi pakai yang sudah PPL 1, PPL 2. Mestinya kan itu yang baru yang dekat-dekat dengan tanggal untuk UKIN itu kan. Iya kan? Kan gitu. Iya, Bu. Disesuaikan di sekolah ya. Oh, disesuaikan sekolah Bu ya. Ya, itu seperti itu. Ya. Oh, berarti untuk uji kinerjanya ini hanya diupload semua yang tadi itu. Ya, rekam. Ya, jadi uji kinerja ini terdiri dari portofolio, ya. Kemudian mengupload perangkat pembelajaran dengan mengupload video pembelajaran yang berdurasi 30 sampai 40 menit. Ya, kemudian paham Bu. Kemudian apakah berarti tidak ada lagi tanya jawab seperti yang uji komprehensif kemarin ya Bu ya? Ada penguji lagi atau bagaimana? Nah, nanti dosen itu akan mengisi form penilaian, ya. Oh iya. Form penilaian, karena kan yang dilihat, ya. Oke Bu. Oh iya Bu. Maaf Bu, boleh bertanya Bu, Linda Bu? Ya, silakan. Ya Bu. Nah, jadi ini Bu ya, yang untuk bentuknya dokumen seperti yang skripsi itu kan tinggal difoto aja cover dan pengesahannya Bu ya, lembar pengesahannya lalu diupload. Kalau yang berupa dokumen atau buku gitu Bu ya, kalau misalnya berupa skripsi atau karena kan terlalu ini ya, jadi paling tidak atau gini, supaya lebih lengkap, cover halaman pengesahan, daftar isi, karena di situ kan kelihatan toh berapa halaman gitu kan, daftar isi, abstrak. Ya. Oh, baik Bu. Nah, yang lagi Bu, ada lagi terkait dengan video itu kan 30 sampai 40 menit Bu. Sedangkan biasanya 7 sampai 10 menit aja butuh waktu untuk penguploadan. Jadi maksudnya ini menggunakan link seperti biasa Bu ya. Misalnya di Google Drive. Nanti belum tahu, pokoknya itu akan upload di LMS ya. Dan LMS pasti sudah menyiapkan itu karena sudah disampaikan sekitar 30 sampai 40 menit. Oke, baik Bu. Selanjutnya ya Bu. Ada lagi Bu satu Bu ya. Kalau untuk yang ini Bu, misalnya saya mengikuti sebelumnya Latsar atau apa itu Bu, untuk yang PNS itu apa bisa dimasukkan di penelitian itu Bu ya, atau jurnal? Loh, kok Latsar kan latihan toh? Iya Bu, maksudnya untuk berarti yang kan ini, itu di pencarian informasi baru. Ya itu boleh Bu ya dimasukkan. Ya coba saja. Masuk ya, ya, karena saya mau bilang enggak boleh Bapak Ibu nih ternyata kan 2 tahun belum punya dokumen. Iya Bu, belum punya Bu. Tapi kan itu karena enggak ada di tempat. Itu bukan kewenangan saya loh ya, karena itu kan sebelum Bapak Ibu jadi mahasiswa saya kan mestinya. Iya kan? Terima kasih Bu ya. Makanya saya hanya bisa menyampaikan yang ada aja itu yang diupload. Ya, boleh bertanya Bu? Silahkan. Yang poin untuk mencari informasi baru ini. Baru ya. Oke, itu kan tadi Ibu menyampaikan pelatihan 2 tahun yang berjalan ya Bu ya. Bagaimana kalau misalnya pelatihan itu selama kita PPG pernah mengikuti juga pelatihan lain Bu? Apakah boleh dimasukkan atau gimana Bu? Masih sempat-sempatnya kan kemarin Ibu ikut gitu? Sempat. Iya, saya Bu, sempat Bu. Sempat. Ya silakan, kalau ada ya silakan. Silakan saja, karena saya pikir sudah tidak sempat. Berjalan ini saya masih ada satu Bu, kan saya selama PPG ini kebetulan ada 2 pelatihan yang saya ikuti, satunya sudah, kemudian yang satunya masih berjalan Bu. Apakah yang masih berjalan juga dimasukkan atau gimana? Tapi Ibu tidak terganggu kan ikut PPG ini? Maksimal nggak bekerja di PPG? Ya asal Ibu bisa mempertanggungjawabkan itu gitu kan, silakan. Oke Bu. Ya, terima kasih Mas Rina. Ya, Bu mau bertanya Bu. Saya Bu Mega dari PGSD 2. Silakan Bu Mega. Mengenai yang praktik mengajar ini Bu, apakah itu dengan siswanya secara daring melalui Zoom seperti biasa yang kita buat ini atau cuma ya itu dong, mau mengajar kok nggak ada siswanya, harus dengan siswanya ya daring, rekam layar gitu kan. Oh iya Bu ya, kalau daring kan rekam layar, kalau luring kan ada orang yang ngerekam
Bu, ini Bu mau bertanya Bu. Mau tanya lagi Yanti dari PGT 4. Maaf tadi sinyal saya agak terputus Bu karena jauh nih Bu di Sangkulirang. Baik ya. Ya maaf Bu, maaf saya mengulang Bu ya. Ya. Untuk portofolio yang ada saja di-upload. Misalnya ada skripsi sama sertifikat pelatihan. Berarti cuma 2 item. Enggak apa-apa ya Bu? Silahkan. Silahkan. Terkait Oke, ya Bu, terima kasih banyak. Terkait perangkat pembelajaran, perangkat pembelajaran ini berarti yang baru kita bikin, bukan yang dipakai PPL 1, PPL 2, PPL. Enggak, bukan gitu. Perangkat pembelajaran yang misalnya yang untuk refleksi toh. Poin kedua dari portofolio itu adalah refleksi, ya. Poin kedua dari portofolio adalah refleksi. Nah, apa isinya itu? Misalnya Ibu mengikuti pelatihan apa gitu ya. Nah, jadi nanti di situ Ibu akan mengatakan ya, ini RPP sebelum saya mengikuti pelatihan dan ini RPP setelah saya mengikuti pelatihan. Gitu kan? Nah, itu mestinya kan ada kaitan dengan sertifikat yang ada di pencarian informasi baru. Iya kan? Halo? Iya, Bu. Enggak? Ya, benar, Bu. Halo? Halo, Bu. Ya, benar. Ya, Bu, jelas. Tapi dilampirkan dengan sertifikat ya, Bu? Jadi refleksi ini seperti narasi gitu, Pak, Bu? Sertifikatnya itu ada di pencarian informasi baru. Ya. Nah, hasil dari mengikuti pelatihan itu kan berarti kan terjadi perubahan kan, Bapak Ibu? Iya kan logikanya. Nah, terjadi perubahan itulah yang dimaksud dengan refleksi. Paham? Paham. Refleksinya bukan narasi ya, Bu. Iya, Bu. Paham, Bu. Iya, Bu, mau tanya narasi aja, Bu. PPL sudah apa refleksi banyak kok masih tanya-tanya refleksi. Di PPL itu kan banyak kegiatan merefleksi. Iya kan? Iya, betul. Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau merefleksi? Iya, Bu. Halo Bunda. Halo Bunda. Halo Bunda. Halo, ya. Halo, saya Lana Setiani dari PGTK 1 Bunda, mau bertanya. Ya, silakan. Jadi kami kan hampir setiap tahun itu Bunda ada namanya diklat PKB biasanya, tapi tahun kemarin berubah jadi diklat PKP. Itu bisa dimasukkan lah Bunda. Bisa di pencarian informasi baru. Paham? Oh iya Bunda. Paham Bunda, paham. Iya. Kasih Bunda. Ya, terima kasih. Untuk yang inovasinya Bu, kira-kira yang apa Bu? Nah, gimana sih inovasi itu ulang lagi ditanya. Inovasi itu berupa produk buku kah, media kah, atau apa buku olahraga apakah, atau tuntunan mengapa gitu, petunjuk apa, praktikum, petunjuk apa nih misalnya IT apa gitu, tapi karya sendiri gitu loh. Oh iya, siap Bu, paham Bu. Paham. Ya, paham Bu. Oke. Ya. Bu, mau tanya lagi Bu ya, boleh Bu ya Bu. Ini Bu yang terkait dengan karya inovatif itu kan misalnya saya bikin video ini Bu pembelajaran selama daring, tapi tidak diupload di YouTube. Itu bagaimana Bu? Apa saya upload di YouTube baru sertakan bukti linknya? Seperti itu Bu atau cuman screenshotnya aja? Saya nggak tahu karena itu kan produk PPG loh ya itu. Enggak Bu, yang sebelum-sebelumnya bukan. Oh itu ya, yang, kalau sebelumnya silahkan. Ya. Sebelumnya silahkan. Iya Bu. Ya, karena kenapa saya bilang tidak boleh yang di PPG? Karena itu kan ada penilaian sendiri. Iya kan? Nah, ini yang double plagiat, auto plagiat. Ya kan? Bu. Ya. Makanya saya selalu bilang bahwa dokumen PPG tidak boleh di situ. Karena apa? Dokumen PPG sudah dinilai dalam apa? Proses PPG. Iya kan? Iya Bu. Makanya saya bilang portofolio ini lepas dari PPG kan mestinya. Ya, Bu. Ini kan semestinya yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelum masuk PPG toh. Iya kan? Iya Bu. Makanya namanya portofolio. Ya. Iya Bu. Ya. Iya Bu, itu ya. Terima kasih Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Videonya yang sebelum ini Bu, selama pembelajaran daring gitu Bu.
Jadi dalam bentuk link aja Bu ya, link YouTube ya untuk di-upload seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Pokoknya jangan pada saat aktivitas PPG. Iya. Ya Bu, terima kasih. Karena kalau aktivitas PPG itu kan ada dinilai sendiri toh. Iya kan? Iya. Iya Bu. Paham Terima ya? kasih Bu. Ya paham Bu, terima kasih. Oke. Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Ya Bu, saya mau tanya lagi Bu tentang karya inovasi ini. Kalau misalnya itu tidak sesuai, kan saya bahasa Inggris. Misalnya saya buat karya tapi itu bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia misalnya. Seperti mungkin apakah kumpulan-kumpulan puisi termasuk karya inovasi atau bukan Bu ya? Ibu sendiri mesti kan speaking English. Ya kan? Apa bedanya dengan guru bahasa Indonesia kalau kayak gitu? Oh, jadi harus sesuai dengan ini gimana? Oh ya, baik-baik. Nah, apa bedanya sama guru bahasa Indonesia kalau ditulis dalam bahasa Indonesia? Kan? Terima kasih. Paham ya? Siap Bu. Ya, paham Bu. Oke, ya. Masih ada? Bu, ya Bu, maaf dulu. Sudah. Tanya lagi saya Bu, tanya lagi dulu Bu. Ya, silakan. Yanti ya Bu. Ya. Ya, dokumen yang selain portofolio kan tadi ada perangkat sama rekaman video, maaf Bu, saya tadi kurang menyimak, maaf jaringan. Nah, perangkat pembelajaran ini berarti baru kita bikin Bu ya, selain yang kita pakai PPL 1 sama PPL 2. Kenapa? Kenapa Ibu? Ulangi. Iya, kan ada 2 dokumen. Yang pertama portofolio, kemudian perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini yang berarti kita buat baru selain yang dipakai selama PPL ini, Bu. Iya. Karena kan saya sudah sampaikan tadi toh. Kalau yang PPL 1, PPL 2 kan sudah ternilai toh. Dan Ibu Bapak kan akan melaksanakan UKIN kan setelah PPL. Iya kan? Iya. Nah, berarti materinya itu disesuaikan dengan yang akan dekat-dekat UKIN. Ya, Bu. Ya, baik, Bu. Pada saat jadwal mengajar itu. Ya, nah saya sudah bilang rambu-rambunya kan tadi. Ya, mengajar selama 2 kali sekian menit, gitu kan? Ya. Ya, Bu. Nah, kemudian diedit menjadi 30 sampai 40 menit. Ya, Bu. Ya. Yang isinya ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan jangan berat sebelah, misalnya awal lebih besar daripada inti. Mestinya tuh kan lebih sedikit waktunya awal ya dengan penutup. Yang lebih banyak itu adalah porsi waktu yang ada di kegiatan inti. Ya, Bu. Paham ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Memastikan saja Bu lagi untuk yang ini nanti uji kinerja nanti apakah ada wawancara lagi seperti uji komprehensif tadi, Bu? Nada itu mengisi form gitu loh. Dosen akan mengisi dengan guru pamong itu akan mengisi form. Makanya benar-benar itu benar-benar di video pembelajaran itu harus betul-betul bagus gitu loh. Baik, ya. Bu. Itu yang justru Bapak Ibu harus lakukan. Persiapkan betul, ya. Ya, Bu. Ya. Minimal kira-kira Bu berapa Bu untuk kegiatan intinya Bu? Loh, kalau misalnya kalau misalnya Bapak ambil durasi misalnya 40 ya. Nah, berarti ya sesuaikan RPP-nya saja, Pak. Iya, silakan. Kan kita kan sudah punya RPP itu, Pak. Durasinya misalnya mungkin kalau misalnya Bapak akan ambil misalnya 40 misalnya 7 menit misalnya kegiatan awal atau 5 menit kegiatan awal, 5 menit kegiatan penutup. Berarti sudah ada 10 menit kan? Berarti 30 menit berada di kegiatan inti. Iya, benar itu Bu, benar Bu. Paham ya? Iya, Bu. Salah satu contohnya loh ya. Iya, Bu, mau bertanya, Bu. Kegiatan awal 20 menit. Oh, Ibu. Ya. Ibu mau bertanya, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Hieronymus Eki dari PJOK. Silakan Pak Hiro. Ini tempat saya ini kan masih zona hijau, Bu. Kalau yang untuk UKIN itu buat video praktik mengajarnya boleh tetap muka kah, Bu? Yang 30 sampai 40 menit. Boleh, Pak. Iya, boleh Pak.
Boleh, Pak. Iya. Boleh. Iya, Ya. karena Ya, di tempat namanya kami luring, Bu, Pak. tempat kami sudah luring Bu. Sudah mulai bulan Oktober ini sudah luring Bu di tempat kami karena zona hijau. Boleh, boleh. Makasih Bu, makasih. Yang penting nggak zona merah. Ya, Bu, saya mau bertanya. luring atau daring silahkan. Ya. Iya, makasih Bu. Berarti kalau mau bertanya, RPP-nya, misalkan kalau ngajar bentuk luring, RPP-nya luring juga Bu ya? Iya, harus. Jangan sampai Oh, iya, daring RPP-nya. Ya Bu, makasih Bu. Ya, Iya, makasih Bu. Ya RPP-nya daring, praktek ngajarnya luring, jadi tidak sesuai Bu ya? Ya enggak sinkron dong, iya kan? Sinkron, ya Bu. Bu, Nanti saya jatuh bertanya Bu. nilainya. Ya, halo. Ya. Halo Bu, iya. Untuk UKIN kan tanggal 14 dan 15. Kira-kira tanggal berapa Bu kami bisa melakukan Bukan UKIN pembelajaran? tanggal 14-15. Ngupload portofolio. Oh iya. Perangkat Videonya dan video itu tanggal 14 dan 15. Ya. Ujiannya tuh tanggal 17. Tanggal berapa ya? Sebentar, saya agak lupa ya. Tanggal kalau enggak salah ujiannya tanggal 17. Sampai tanggal 4 hari masa ujiannya. Ibu, Nanti bertanya lagi. pengelola yang ngatur, Bapak Ibu kena di tanggal Bentuk berapa? ujiannya, maaf Bu, bentuk ujian UKIN apakah mirip seperti komprehensif kemarin Bu? Balik lagi nih pertanyaannya kayaknya ya. Halo Bu, kayaknya ini kan kegiatan kita ini direkam Bu sama Pak Sultani kayak Bu Nah Ya, kan. Kalau jadi yang pengulangan itu nanti tinggal tonton video YouTube-nya Pak Sultani aja nanti ya di grup gitu ya. kawan-kawan. Iya. Karena kayaknya sudah ada yang sudah terulang ya. Ada Bu, ada Pak Sultani sudah standby merekam itu Bu. Ya. Ibu, saya bertanya Bu, ini kami kan di Lamandau ini Bu memang bisa kita melaksanakan pembelajaran daring. Tetapi kadang-kadang karena sinyal itu Ibu, dia bisa hilang. Jadi kita bisa aja ya Bu melaksanakan kegiatannya luring aja untuk yang rekaman 30-40 menit ini. Iya, silahkan. Silahkan. Yang penting RPP-nya juga luring. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oke. Halo. Bu, Sudah. Katrina. Ya Bu. Silakan Bu Dewi. Ya. Nggak, sudah selesai Bu, sudah paham Bu. Oke, baik ya. Terima kasih Bu. Nah, tolong ya kalau ada pertanyaan apa disampaikan ya. Ya, terima kasih. Begitu Baik, ya. Bu. Oke, nah, jadi ya. Siapa nih? Halo. Iya Ibu. Sudah ya? Sehingga tanggal 17 sampai 4 hari itu nanti informasinya menyusul apa saja yang diujikan begitu ya Bu? Aduh, yang diujikan ujinya itu portofolio ya yang Bapak Ibu ini itu akan dinilai oleh penguji 1 dan penguji 2. Kemudian RPP-nya yang diupload akan dinilai. Baru yang ketiga itu adalah rekaman pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk video berdurasi 30 sampai dengan 40 menit. Paham? Jadi tidak ada lagi bertanya-bertanya. Baik, Paham? Ya, Bu. Untuk kita yang mengajar kemarin Kak, atau bagaimana Bu? Paham Bagaimana nih? Untuk pengujinya nanti Bu, itu dosen bukan dosen pembimbing kita ya, berarti dosen lain yang sudah Ibu nggak usah bertanya itu, nggak usah bertanya itu. Itu internal dari pengelola, ya. Oke, jadi Bu. Ibu siap saja, Ibu siap saja. Siapapun yang akan menguji itu Ibu nggak usah tahu, ya. Ya, Itu kan rahasia dalam penilaian kan seperti itu, iya kan? Untuk apa kita harus tahu siapa yang menguji saya? Betul. Yang penting itu adalah kesiapan saya. Kan begitu toh? Iya. Ya, kan? Komprehensif kemarin, Bu. Ya, itu. Ya, jadi pengelola yang akan menetapkan itu, ya. Dan Bapak Ibu nanti akan tahu setelah akan ujian. Ya. Bu, mau bertanya, Bu. Mau bertanya dari PJOK 1, Bu. Ya. Lanjut 79. Untuk luring ya, kalau yang di daerah yang bisa mengadakan secara luring, apakah di dalam 30 menit
sampai 40 menit itu boleh kita memadukan antara di ruangan secara teori ataupun praktek karena PJOK, Bu, atau seperti apa, Bu? Ya, silakan, tergantung Bapak kan membuat RPP itu seperti apa? Ya. Karena kan harus connect antara rencana pelaksanaan pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajarannya kan? Kan harus itu toh. Karena penilai nanti akan melihat loh kok RPP-nya gini, pelaksanaan pembelajarannya gini gitu. Iya kan? Kan harus relevan itu. Ya. Oke, berarti terima kasih Bu atas pencerahannya, Bu. Ya, baik, baik ya. Terima kasih. Oke. Halo. Oke, Bu. Sudah ya? Nah, ya, sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. baik. Sudah, Kalau Bu. sudah ya, saya akan tutup ya kegiatan ini ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Kalau ada yang masih keliru atau apa, nanti ada direkam ya. Iya, Bu.